Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan kegiatan berdiskusi kelompok melalui pertemuan Zoom kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diskusi berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kami dari kelompok yang bertemakan norma etika dan etiket akan berdiskusi kelompok tentang apa itu pengertian norma etika dan etiket, serta contoh-contohnya. Kami akan perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Aditya Wahyu Ramadan. Dan saya Fajar Hudalinas. Saya Marsal Abdul Tahir. Dan saya Muhammad Ali Mahrus. Saya serahkan memimpin diskusi terlebih dahulu oleh Mas Ali. Terima kasih Mas Adit. Di sini kan kita mendapat tema norma etika dan etiket. Saya ingin berdiskusi tentang tema ini. Saya ingin meminta pendapat dari teman-teman semua yang ingin menjelaskan etika. Silakan Mas Adit dulu. Saya memiliki pendapat apa itu norma etika. Norma etika adalah aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku dalam masyarakat terkait dengan sifat baik dan buruk. Lalu saya ingin mendapatkan pendapat dari Mas Adit, yaitu etika adalah sesuatu batiniah sehingga tidak bisa dinilai secara langsung dan etika berlaku bagi semua orang. Oh iya, saya juga ingin memberikan contoh dari etika, yaitu 1. Jangan berbohong, seperti mengelak dari kesalahan dan berusaha menutupi kesalahan tersebut. 2. Jangan mencontek, seperti meniru proyek konsep jawaban dari orang lain. 3. Jangan mencuri, atau jangan mengambil yang bukan haknya, seperti mengambil korek temannya di tongkrongan. Nah, setelah pertanyaan tadi terjawab, saya ingin meminta pendapat tentang etiket. Mungkin ada yang bersedia menjelaskan? Saya ingin menjelaskan tentang etiket. Etiket adalah menyangkut cara melakukan sesuatu karena tidak perlu digunakan jika tidak ada orang. Etiket adalah sesuatu yang dapat dilihat secara fisik, jadi lahiriah. Selanjutnya, saya juga akan memberikan contoh dari perilaku etiket, seperti berpakaian sopan. Maksudnya adalah apabila kita berpakaian yang menurut kita tertutup dan sopan, tetapi belum tentu di pandangan orang lain itu terlihat sopan. Jadi kita harus pintar-pintar memilih pakaian sesuai dengan tempat dan kondisi. Satu lagi yaitu melakukan 3S, salam, senyum, sapa, yang dimana kita melakukannya saat bertemu dengan orang lain. Dan apabila saat di kondisi pandemi seperti ini, setidaknya bisa memberikan salam dan sapa kepada orang sekitar. Contoh yang lainnya, disiplin. Mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan membaca doa. Disiplin ini dimaksudkan dan ditujukan untuk setiap kalangan tanpa terkecuali, meskipun berbeda ras, kasta, maupun golongan. Disiplin mutlak dilakukan agar setiap yang kita lakukan sesuai dengan rencana dan bisa memberikan manfaat dan bisa memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Contoh, anak sekolah harus datang tepat waktu, pekerjaan di perusahaan harus diselesaikan sebelum deadline, dan sebagainya. Selain itu, hal sepele tapi apabila dilakukan akan berdampak besar, yaitu doa. Secara langsung, doa menjadi pendorong untuk melakukan usaha dengan maksimal tanpa kita sadari. Ada energi power yang tumbuh dan menimbulkan rasa syukur kepada Tuhan. Kita senantiasa diawasi oleh Tuhan. Contoh, sebelum makan baca doa, kegiatan apapun baca doa, dan sebagainya. Atau yang lainnya disiplin mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan membaca doa. Sepertinya saya ingin menambahkan contoh yang lainnya, yaitu makan memakai tangan kanan jika kita melakukan sesuatu dengan tangan kiri itu tidak baik. 2. Semua perbuatan harus diawali dengan tangan kanan. Contohnya, saat memberikan sesuatu kepada seseorang, kita harus memakai tangan kanan. Jika tangan kiri terlihat tidak sopan. Memang di budaya orang barat mereka biasa saja melakukan dengan tangan kiri,
tetapi kita mempunyai budaya sendiri di Indonesia. Kesimpulan dari diskusi yang saya lakukan, selanjutnya yang terakhir kita akan memberikan kesimpulan dari penjelasan dan contohnya perilaku terkait dengan tema norma etika dan etiket. Kesimpulan dari diskusi yang dilakukan di percakapan sebelumnya adalah jangan melakukan perbuatan yang tercela kepada orang lain dan dapat merugikan orang di sekitar dan dirinya sendiri. Kesimpulan dari diskusi yang saya lakukan di percakapan sebelumnya adalah jangan berpakaian terlalu terbuka jika di hadapan publik, karena apa yang kita pakai belum tentu baik dan sopan di mata orang lain. Kesimpulan dari diskusi yang saya lakukan di percakapan sebelumnya adalah karena kita hidup di Indonesia dan mayoritas beragama Islam, semua hal baik itu dilakukan dengan tangan kanan, dan jika kita melakukan dengan tangan kiri tidak dianggap sopan dalam budaya Indonesia. Kesimpulan dari diskusi yang saya lakukan di percakapan sebelumnya adalah siapapun bidang yang kita lakukan, dimanapun dan kapanpun, selalu tanamkan sikap dan sifat disiplin untuk memperoleh tujuan yang lebih baik, dan jangan lupa selalu sertakan doa di awal maupun di akhir agar mendapatkan hasil yang optimal serta ketenangan hati. Demikian diskusi kelompok yang bertemakan norma etika dan etiket. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.